Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Dini Angriani, NPM 2208260224. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas mind map saya, yaitu pada blok Dermato and Venerologi. Di sini saya akan mengambil judul dermatitis atopik. Baik, dimulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi definisi dari dermatitis atopik ini adalah penyakit kulit kronis, kemudian berulang dan bersifat inflamasi. Kemudian dermatitis atopik ini berkaitan dengan gangguan sawar kulit dan disregulasi imun. Sering muncul pada bayi dan anak-anak, namun bisa berlanjut hingga dewasa. Untuk faktor risikonya sendiri, adanya riwayat keluarga ataupun alergi yang terdiri dari asma ataupun rinitis alergi, kemudian bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif, kemudian adanya paparan alergen. Contohnya seperti tungau debu dan makanan tertentu. Yang terakhir ada stres psikologis. Jadi stres psikologis ini menjadi salah satu faktor risiko dari penyakit dermatitis atopik. Kemudian penyebabnya apa sih? Nah, yang pertama ada dari genetik, yaitu mutasi filaggrin atau FLG, kemudian adanya riwayat atopik keluarga. Kemudian lingkungan, polusi, sabun, deterjen, dan suhu ekstrim. Misalnya suhu yang terlalu panas ataupun suhu yang terlalu dingin. Kemudian adanya penyebab dari imunologis, yaitu aktivasi sel TH2 dan peningkatan IgE. Dan terakhir adanya disfungsi skin barrier atau kehilangan dari kelembapan kulit. Nah, untuk gejala dari dermatitis atopik ini sendiri adanya kulit kering atau serosis, kemudian adanya pruritus berat atau gatal yang sangat mengganggu, dan eritema atau kemerahan, papul, vesikel, ataupun likenifikasi. Nah, distribusi tergantung usia, yaitu pada bayi biasanya terjadi pada wajah dan ekstremitas, sedangkan pada anak yaitu pada lipat siku dan lutut. Kemudian pada orang dewasa yaitu biasanya pada tangan, wajah, dan pada leher. Yaitu untuk kriteria diagnosis bisa berdasarkan kriteria Hanifin, Rajka, ataupun UK Working Party. Nah, di sini saya sertakan Hanifin dan Rajka. Kriteria mayornya yaitu adanya pruritus, kemudian pruritus ataupun gatal, kemudian adanya dermatitis wajah ataupun ekstensor pada bayi dan anak, kemudian adanya dermatitis fleksural pada dewasa, dan dermatitis kronik residif dari riwayat atopi diri ataupun keluarga. Dan di sini ada kriteria mayor dari Hanifin Rajka juga, yaitu serosis kutis, infeksi kulit, dan dermatitis non spesifikasi pada tangan dan kaki. Nah, untuk tata laksananya sendiri terdiri dari dua, ada yang umum atau non farmakologi dan ada farmakologi. Nah, untuk yang umum ada edukasi dan penghindaran pencetus. Misalkan pencetusnya tadi adalah makanan ataupun udara yang ekstrim. Jadi kita beritahu untuk menghindari dari pencetusnya tersebut. Kemudian ada pelembab atau emollient rutin, karena salah satu faktor risiko atau penyebab dari dermatitis atopik ini adalah kulit yang kering. Kemudian mandi air hangat singkat ataupun sabun yang non deterjen. Untuk farmakologinya sendiri ada kortikosteroid topikal, contohnya adalah hidrokortison ataupun mometasone. Kemudian ada calcineurin inhibitor, tacrolimus ataupun pimecrolimus. Nah, ada juga antihistamin oral yang bisa dikonsumsi, yaitu ini untuk gatal pada malam hari. Kemudian ada antibiotik topikal ataupun sistemik bila ada infeksi tertentu. Nah, patogenesisnya sendiri, kenapa bisa terjadi dermatitis atopik ini, baik akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Baiklah, di sini ada patogenesis dan clinical findings ataupun manifestasi klinisnya. Yang pertama bisa karena impaired epidermal barrier atau adanya infeksi
dari lapisan barrier kulit kita, yaitu contohnya karena ada gangguan pada lapisan filaggrin dan spin K5 gen mutasi. Kemudian adanya sistem imun yang bisa mempengaruhi sel mediated lapisan barrier epidermal kita. Kemudian adanya adaptive immune system defects dan adanya altered skin microbiome ataupun adanya kolonisasi melalui skin kita atau melalui kulit kita. Nah, itu bisa menyebabkan increased transepidermal water loss atau menurunkan kelembapan dari kulit kita yang bisa menyebabkan exacerbasi dikarenakan air yang terlalu panas ataupun bisa karena stres. Terjadilah serosis atau gatal pada kulit. Kemudian adanya impaired epidermal barrier atau infeksi pada kulit barrier kita. Ya, ini karena iritasi, karena mikroba ataupun karena antigen tertentu. Nah, ini akan menstimulasi dari reseptor-reseptor pada kulit kita yang menyebabkan pruritis, kemudian eksoriasi, dan di sini ada 2 fase, ada akut dan ada kronik. Nah, pada fase akut yaitu inflamasi pada lapisan kulit kita yang bisa terjadinya eritema atau kemerahan. Kemudian kedua masuk pada fase kronis yaitu hyperplasia of subcorneal epidermis ataupun infeksi yang masuk. Kemudian yang kedua ada chronic hyperplasia of subcordermal epidermis, yaitu pada lapisan kedua pada kulit kita yang disebabkan oleh penipisan ataupun dari infeksi tadi. Nah, ini akan menyebabkan lichenifikasi ataupun penyebab terbentuknya plak pada kulit kita. Nah, baik, untuk selanjutnya yang terakhir adalah komplikasi dan prognosis dari dermatitis atopik. Nah, untuk komplikasinya sendiri adanya infeksi sekunder yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus ataupun penyakit bawaan seperti penyakit herpes. Nah, kemudian bisa terjadi gangguan tidur, gangguan psikososial, dan eksem herpeticum. Sebenarnya eksem herpeticum ini jarang tetapi serius. Kemudian bisa terjadi keratokonjungtivitis. Ini biasanya terjadi pada kasus berat dermatitis atopik. Nah, untuk prognosisnya sendiri bisa bervariasi antar individu. Nah, gejala bisa ringan dan mudah dikendalikan, namun bisa juga berat dan kronis. Cenderung membaik seiring usia. Nah, sekitar 60% anak dengan dermatitis atopik membaik sebelum usia remaja, namun sebagian tetap mengalami kekambuhan hingga dia dewasa. Oke, sekian presentasi saya pada materi dermatitis atopik ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih kepada para dokter dan pada para dosen yang telah berpartisipasi untuk mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.